Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dosen Berhijrah. Pada video kali ini kita akan masih membahas tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK dengan materi nasionalisme. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk kompetensi TWK secara garis besar itu dibagi menjadi 5 bagian besar kompetensi. Adapun untuk kompetensi dan subkompetensi ini dilakukan atau diberlakukan pada seleksi CPNS pada periode yang lalu. Adapun untuk periode tahun ini kita masih menunggu juknisnya. Namun secara garis besar tentu tidak akan jauh berbeda baik itu kompetensi maupun subkompetensinya. Nah, teman-teman bisa lihat dulu untuk pilar negara itu terbagi menjadi sejarah, ideologi, penerapan, kemudian ini sejarah, ideologi, dan penerapan Pancasila ya. Kemudian perkembangan konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk sejarah Pancasila, ideologi Pancasila, penerapan Pancasila, dan juga sebagian dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah dibahas ya di video sebelumnya. Jadi teman-teman yang belum menyimak bisa disimak pada video-video sebelumnya. Kemudian selanjutnya di kompetensi kedua nasionalisme, kemudian selanjutnya bela negara, integritas, dan bahasa Indonesia. Teman-teman bisa lihat dulu untuk kompetensinya. Ini juga bisa dijadikan gambaran garis-garis besar kira-kira materi-materi apa yang teman-teman harus siapkan dalam mempelajari atau mempersiapkan diri sebelum melaksanakan ujian CPNS nantinya. Nah, adapun untuk materi kali ini, di video ini kita akan membahas tentang materi kompetensi nasionalisme ya. Jadi nasionalisme ini diantaranya subkompetensinya bisa dibagi menjadi 3, yaitu teori negara, identitas Indonesia, dan juga sistem pemerintah pusat dan daerah. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita lihat dulu untuk soal yang pertama. Nah, yang pertama, soal nomor 1. Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikenalkan oleh W.R. Supratman pertama kali diperdengarkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada saat A. Sidang BPUPKI, B. Proklamasi Kemerdekaan, C. Sumpah Pemuda, D. Rapat Organisasi Budi Utomo, atau E. Peristiwa Rengas Dengklok. Nah, tentu teman-teman hampir sebagian besar itu memahami bahwa namanya juga lagu Indonesia Raya. Jadi biasanya itu dinyanyikan di acara proklamasi kemerdekaan yang biasanya diperingati setiap teman-teman melakukan upacara. Nah, namun ternyata lagu kebangsaan Indonesia Raya itu dikenalkan oleh W.R. Supratman itu pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober tahun berapa? Nah, ini juga biasa muncul ya teman-teman. Sumpah Pemuda atau Kongres Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, sejarahnya jadi lagu ini sebenarnya hanya diperdengarkan tanpa lirik atau tanpa syair ya, tanpa syair, hanya dengan gesekan biola dari W.R. Supratman. Kenapa tanpa syair? Karena pada masa itu untuk menghindari represi dari agen-agen kolonial. Teman-teman bisa lihat dulu untuk penjelasannya. Nah, pertama kali lagu Indonesia Raya diperdengarkan pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928. Tanggalnya berapa tadi? Tanggal 28 bulan 10 ya, tanggal 28 bulan 10 tahun 1928, yaitu di acara Sumpah
Pemuda. Jadi pada acara itu hanya sebatas atau masih hanya gesekan biola, walaupun sebenarnya salinan naskah lagunya juga telah disampaikan di awal acara. Nah, jadi pada saat setelah diperdengarkan, kemudian hadirin bertepuk tangan, kemudian pada saat itu juga ditetapkan sebagai lagu nasional Indonesia. Jadi bukan pada saat proklamasi pertama kali, namun jauh sebelum proklamasi, yaitu pada saat Sumpah Pemuda di tahun 1928. Berarti jawabannya adalah C. Ya, teman-teman bisa ingat ya, untuk lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Oke, next. Untuk soal nomor 2. Permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah A. Permasalahan disintegrasi kedaerahan, B. Lemahnya aparatur dalam penegakan hukum, C. Rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah, D. Perselisihan ideologi, politik, dan moral, atau E. Perkembangan globalisasi yang kian pesat. Yang mana kira-kira, teman-teman? Silahkan baca dulu. Yang mana kira-kira yang merupakan permasalahan yang paling kompleks? Nah, apabila kita melihat opsinya, sebenarnya memang semua ini kita harus menyadari bahwa kesemuanya ini merupakan masalah, baik itu disintegrasi kedaerahan, kemudian barangkali juga lemahnya aparatur dalam penegakan hukum, kemudian rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah, kemudian perselisihan ideologi, politik, dan moral, serta perkembangan globalisasi juga yang bisa menjadi permasalahan. Nah, hanya saja kalau kita bercermin kembali ke ideologi, maka tentu kita menyadari bahwa ideologi itu merupakan masalah yang kompleks apabila menimbulkan perselisihan, atau perselisihan ideologi itu bisa menjadi permasalahan yang kompleks. Kita lihat penjelasannya. Nah, perselisihan ideologi, politik, dan moral mampu mengakibatkan permasalahan kompleks karena ideologi sendiri itu menyangkut dasar negara, kemudian pandangan, dan juga landasan filosofis suatu negara. Artinya ini merupakan pondasi dan tentu memang menjadi suatu hal yang kompleks apabila perselisihan ideologi itu terjadi. Sehingga hal ini yang paling berpengaruh terhadap rasa nasionalisme suatu negara. Jadi kata kuncinya adalah ideologi. Bisa ya teman-teman, silahkan dibaca dulu. Lanjut ya. Untuk soal nomor 3. Semangat nasionalisme sejatinya tertuang dalam ideologi Pancasila yang mengerucut pada sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Ayo teman-teman silahkan jawab. Jangan sampai masih ada lagi yang salah untuk soal yang seperti ini. Nah, biasanya soal yang sederhana seperti ini juga muncul di soal kompetensi dasar pada seleksi CPNS. Jadi semangat nasionalisme itu tentu kalau berbicara tentang nasionalisme, kita selalu berbicara tentang persatuan. Jadi kira-kira yang lebih mengerucut, walaupun semua semuanya semua sila membahas tentang Pancasila, namun juga mengerucut pada sila yang ketiga. Teman-teman bisa lihat. Semangat nasionalisme Indonesia tercermin dalam Pancasila yang mengerucut pada sila ketiga, yakni persatuan Indonesia. Nah, sebagai saran juga dan gambaran untuk teman-teman, silahkan membaca soal atau penjelasan tentang butir-butir Pancasila dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Karena kalau kita melihat soal nasionalisme itu atau soal TWK pada umumnya biasanya saling berkaitan. Contohnya seperti ini. Untuk soal yang nomor 3 ini kan tentang nasionalisme. Hanya saja jika kita melihat alurnya, ini masih berhubungan dengan materi Pancasila juga, yaitu tentang ideologi, kemudian butir-butir Pancasila ataupun pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ini juga merupakan materi Pancasila. Jadi tadi jawabannya yang mana? Sila ke-3 ya, Persatuan Indonesia. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Nah, secara antropologis, bangsa merupakan persekutuan hidup manusia yang memiliki kesamaan dalam bentuk kecuali A. ras, B. keyakinan atau agama, C. adat istiadat, D. bahasa, atau E. tujuan. Nah, untuk soal seperti ini teman-teman kita lihat dulu. Jadi ini membahas tentang definisi bahasa secara antropologis. Di sini mohon maaf ya, di sini ada kesalahan pengetikan. Nah, kalau kita melihat secara garis besar, sebenarnya pengertian bahasa itu ada 3. Yang pertama yaitu sosiologis antropologis, yang ini ya sosiologis antropologis. Kemudian yang kedua definisinya berdasarkan politis, kemudian yang ketiga berdasarkan historis. Nah, kalau historis itu lebih menekankan bahwa bangsa itu merupakan komunitas rakyat yang stabil dan terbentuk atas kesamaan bahasa, wilayah ekonomi, serta perasaan psikologis yang terwujud dalam budaya yang sama. Itu kalau historis. Jadi ada perasaan psikologis yang terwujud dalam budaya yang sama. Sedangkan kalau berdasarkan politis, bangsa itu merupakan masyarakat dalam daerah yang sama. Kemudian kata kuncinya adalah tunduk pada kedaulatan negara sebagai suatu kekuasaan tertinggi, baik itu keluar ataupun ke dalam. Jadi lebih ke kedaulatan negara kalau politis. Nah, kemudian adapun untuk sosiologis antropologis, teman-teman bisa lihat penjelasannya bahwa bangsa secara antropologis merupakan sekumpulan persekutuan hidup manusia yang didasarkan atas persamaan di sini ras. Di sini ada ras, kemudian agama atau keyakinan ya, kemudian adat istiadat ada juga, dan juga bahasa. Nah, teman-teman harus teliti untuk soal seperti ini. Di sini ada kata kecuali, artinya yang bukan. Nah, yang bukan di sini tentu jawabannya adalah E, yang tidak termasuk dalam pengertian bangsa secara antropologis. Ya, teman-teman silahkan baca dulu. Oke, lanjut ya, teman-teman. Oke, next untuk soal nomor 5. Pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di negara Indonesia merupakan perwujudan dari semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman nasional. Semangat ini dilandasi bahwa A. Agama adalah nilai positif bagi warga negara yang harus dijamin. B. Agama dan kepercayaan adalah sama. C. Warga negara yang beragama adalah bentuk keberagaman. D. Agama merupakan karakter masyarakat Indonesia. Atau E. Agama merupakan identitas terhadap Tuhan yang perlu dijamin. Nah, untuk soal seperti ini juga lagi-lagi dasarnya adalah sebenarnya teman-teman bisa kembali ke materi Pancasila yang sudah kita bahas sebelumnya, atau teman-teman bisa melihat kembali lagi ke butir-butir Pancasila. Nah, sebenarnya untuk untuk materi agama itu, keberagaman agama itu kan tentu itu dibahas di Pancasila, terutama kalau mengerucut ke sila yang pertama.
Di situ butir-butir atau pengamalan Pancasilanya lebih ke bagaimana sikap dalam beragama ataupun sikap kepada sesama pemeluk agama ataupun ke pemeluk agama lain. Nah, kita lihat dulu penjelasannya. Pengakuan terhadap keberagaman agama yang dimiliki oleh Indonesia dan dituangkan dalam dasar negara merupakan perwujudan keberagaman yang diakui bahwa agama merupakan nilai positif bagi warga negara yang harus dijamin. Jadi kata kuncinya adalah nilai positif bagi warga negara yang harus dijamin. Berarti jawabannya adalah A. Nah, kalau kita berkaca ke butir-butir Pancasila juga teman-teman akan mendapati poin itu bahwa warga negara itu dijamin atau merupakan hak asasi manusia dalam memeluk agama. Kemudian kalau ditarik lagi ke dalam Undang-Undang Dasar, tentu teman-teman juga sudah harus paham atau barangkali memang sebagian besar teman-teman sudah tahu bahwa tentang kebebasan beragama itu diatur dalam pasal 29, khususnya untuk pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Berarti memang memeluk agama merupakan suatu kemerdekaan yang dijamin oleh negara. Silahkan dibaca dulu. Oke, sudah ya. Baik teman-teman, untuk materi TWK, untuk materi sub atau kompetensi nasionalisme ini saya kira cukup. Teman-teman, saya doakan semoga semua teman-teman yang menonton video ini diberikan kelancaran dalam belajar, kemudian dimudahkan dalam setiap urusannya, dalam apapun cita-cita teman-teman itu bisa terwujud. Sekian dari saya, terima kasih. Jika bermanfaat, teman-teman silahkan share. Selamat berjuang. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.